warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak semua kelas 4 Basro dan 4 Kufah. Gimana kabarnya hari ini kak? Pare doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya kak ya. Sehingga kita bisa selalu semangat untuk belajar dari mana aja dan kapan saja. Deal? Jadi hari ini Pare sebetulnya agak sedikit aja kecewa karena kita gagal Zoom meeting ya. Karena Pak Arya tidak dapat jadwal untuk Zoom meeting kelas 4 Basro dan 4 Kufah di minggu ini untuk mata pelajaran kita Penjas Orkes. Jadi selamat datang kembali di video pembelajaran Penjas Orkes Pak Arya di episode kedua. Setelah sebelumnya teman-teman, kakak-kakak semua, Pak Arya yakin sudah menyimak video pembelajaran Pak Arya di YouTube yang sudah Pak Arya sampaikan mengenai pembuka tentang pelajaran pertama kita di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Jadi kita langsung saja ke buku Penjas Orkes kelas 4 kakak-kakak semua. Jadi pertama yang akan kita pelajari untuk kakak-kakak kelas 4 di pembelajaran Penjas Orkes ini yaitu adalah aktivitas pembelajaran permainan bola besar. Kita tahu ya kayak pembelajaran bola besar itu yang umum atau populer itu terkenal atau sering dan banyak kita lihat ya di lingkungan kita itu ya ada 3. Ada sepak bola atau bola tendang, ada bola voli atau basket ya. Ketiga ini permainan bola besar yang sangat populer. Ketiganya menggunakan bola ukuran besar dari size 5, 4, 6 ya. Jadi permainan bola besar ini sangat sering dimainkan sehingga dia populer dan masuk ke dalam pembelajaran kita di sekolah dasar di kelas 4. Jadi di kelas 4 itu langsung ke aktivitas pembelajaran permainannya kak. Nggak lagi gerak lokomotor, gerak non lokomotor, gerak manipulatif dan enggak. Jadi langsung ke permainan bola besarnya. Akan tetapi sungguh sayang ya kak ya, karena pandemi ini kita tidak bisa praktek langsung permainan bola besar ini di sekolah. Padahal Pak Arya sudah mengusahakan sekolah punya semua jenis bola besar ya untuk keperluan pembelajaran kita. Tapi tidak mengapa, kita ke bukunya dulu ya, secara teori baru kita praktek ya. Kalau kita tidak tahu teori tahu praktek, yang ada nanti prakteknya tidak maksimal. Jadi kita lihat buku kakak-kakaknya nih yang wow, bukunya kelas 4 tapi banyak tulisan ya. Pak Arya aja melihatnya aja agak sedikit gimana gitu, ngantuk ya. Tulisannya banyak daripada gambarnya karena ya sudah kelas 4, udah tingkat yang lebih tinggi. Jadi gambar-gambarnya sudah tidak sebanyak di buku-buku kelas 1, 2 atau 3. Tidak mengapa, yang pertama ada aktivitas pembelajaran permainan sepak bola yaitu gerak dasar non lokomotor menendang dan menghentikan bola. Dan kita ketemu lagi dengan kata non lokomotor. Nah, kita sudah tahu ya, non lokomotor itu adalah gerakan tidak pindah tempat. Jadi, gerak dasar non lokomotor, jadi gerak dasar tidak berpindah tempat, menendang dan menghentikan bola. Nih, ya gerakan non lokomotor adalah gerakan tanpa berpindah tempat atau gerak di tempat. Nah, ya, atau bergerak di tempat. Jadi non lokomotor itu bergeraknya di tempat ya. Kamu akan mempelajari gerakan menendang bola tanpa berpindah tempat. Gimana caranya? Gampang ya. Kita akan belajar sama-sama. Gerakan non lokomotor menendang dan menghentikan bola dapat kamu lakukan dengan cara berhadapan dengan dinding. Nah, jadi nggak usah, tidak perlu ke sekolah, bisa di rumah ya. Dindingnya yang kuat atau dindingnya di luar rumah aja, jangan di dinding dalam rumah nendang bolanya. Nanti kotor dinding rumahnya. Oke. Caranya, gerakan menendang bola dengan punggung kaki. Nah, Pak Arya sudah pernah sampaikan atau belum ya? Kayaknya belum. Jadi menendang bola itu ada 3 bagian kaki yang dapat digunakan ya. Menendang bola itu menggunakan kaki. Pasti menggunakan kaki ya. Yang pertama itu menggunakan kaki tempurung ya. Menggunakan punggung kaki. Tempurung atau kura-kura. Ada yang menyebutnya kura-kura, tempurung, punggung, sami mawon atau sama aja ya.
Jadi cara melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, awalan harus lurus dengan kaki tumpu diletakkan di samping bola, dengan jari-jari menghadap ke depan dan lutut sedikit ditekuk seperti pada gambar ya. Pada perbesar. Nah, ini yang gambarnya nih. Nah, bagian atas kaki yang dijadikan bantalan atau permukaan yang mengenai bola. Jadi menendang bolanya menggunakan bagian atas kaki ini ya. Jangan di ujungnya doang atau di tengah sini, jangan. Tapi menggunakan nih yang hitam nih, yang di sepatunya ini. Ini yang dikenakan kepada bolanya. Nah, tendangan menggunakan bagian punggung kaki ini akan menghasilkan tendangan yang kuat, deras atau kencang ya tendangannya ya. Ini biasanya pemain sepak bola menggunakan kaki bagian ini untuk menshooting atau menembak langsung bola itu ke sasaran atau gawang. Ya, ini biasanya anak laki-lakinya nih paham banget nih tendang bola pakai bagian ini. Oke, itu ya. Jadi caranya, misalnya kita menendang dengan menggunakan kaki kanan, khusus yang kidal biasanya pakai kaki kiri, sama aja. Jadi kalau tidak berpindah tempat, teman-teman berdiri tegap dulu. Lalu ayunkan salah satu kaki yang digunakan untuk menendang bola. Taruh bola itu di depan kita, jaraknya kurang lebih 1 meter ya, jangan terlalu jauh. Sesuaikan dengan kemampuan teman-teman untuk menjangkau bola itu menggunakan kaki. Jangan jauh-jauh, kalau jauh-jauh nanti yang ada kepleset. Bolanya nggak kena, kitanya kepleset, jangan ya. Jadi taruh bola itu jangan jauh-jauh dari teman-teman. Lalu ayunkan kaki bagian kanan ini ke belakang. Ini posisi kaki saat mengayun itu sudah berbentuk seperti ini Kak, lurus, siap mengarah ke permukaan bola. Ditarik ke belakang, nggak usah terlalu tinggi-tinggi, jangan lebay ya. Jangan kayak film-film kungfu, kaki diangkat ke atas banget, terus ditendang kenceng-kenceng temboknya sampai bolong. Jangan ya. Nanti kalau tembok rumahnya bolong repot juga benerinnya. Jadi kakinya ditarik ya seperlunya. Lalu diarahkan ke bola, langsung mengenai bola bagian yang akan dikenakan oleh kaki ya. Biasanya bagiannya agak luas. Jadi tendangan yang dihasilkan agak kencang. Nah, memang menggunakan kaki bagian ini fungsinya untuk menshooting atau menembak langsung ke arah gawang untuk menciptakan gol. Oke? Ini satu teknik menendang tidak berpindah tempat atau non lokomotor dengan menggunakan punggung kaki. Nah, Pak Arya nggak baca teksnya ya. Pak Arya kan langsung baca menjelaskan bagaimana cara menendang bola menggunakan bagian-bagian kaki tertentu. Nah, yang kedua, menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Nah, jadi kaki bagian dalam ini nih Kak, ya, bagian dalam kaki sini. Jadi kaki dibuka keluar. Nah, bagian yang ini yang digunakan untuk menendang bola. Nah, hasil dari tendangan bola ini biasanya dia untuk operan atau passing, bisa juga untuk menembak langsung ke gawang ya. Jadi men-shooting juga bisa menggunakan kaki bagian tengah ini. Caranya di buku ada, cuman Pak Arya akan coba lebih sederhanakan. Teman-teman berdiri di dekat bola, ya, tidak berpindah tempat, jadi nggak boleh lari, nggak boleh jalan saat mau menendang bolanya. Kaki ditarik ke belakang dengan posisi sudah terbuka seperti ini ya, posisi kakinya agak dibuka keluar sehingga bagian dalam kaki ini menghadap ke arah bola. Lalu ditarik ke belakang, kakinya jangan terlalu tinggi. Ya, jangan lebay. Lalu diayunkan kuat-kuat ke arah bola sehingga kaki bagian dalam ini mengena ke permukaan bola. Lalu diayun sampai bola tertendang atau terpental. Jangan diseret kakinya, tapi diberikan hentakan di sini di bolanya. Nah, biasanya itu teman-teman tuh kakinya tuh diayun terus sampai ke bolanya. Jadi bolanya jadi tergelincir di sini. Yang benar itu pas saat menendang, jadi dihentak bola, kaki kita tuh dihentak kenain bola ini. Jadi kaki kita tetap di sini saat menendang atau agak maju sedikit, jangan sampai ke depan gitu. Jangan sampai mengolongi atau bola itu berada di kolong kaki kita saat menendang menggunakan kaki bagian dalam ini. Nah, itu sudah salah. Yang ada kaki kita sakit, bola pun tidak tertendang dengan sempurna. Bahasa mana tuh tertendang? Pada taunya rendang. Oke ya. Jadi bola tidak
kena dengan kaki dengan baik atau bola tidak ditendang dengan baik oleh kaki bagian dalam kalau caranya salah. Insya Allah nanti Pak praktekkan ya, kalau tidak di video ini, video berikutnya. Oke, lalu berikutnya itu ya 2 cara menendang bola. Yang pertama menggunakan punggung kaki, yang kedua menggunakan kaki bagian luar. Nah, yang berikutnya gerak non lokomotor menerima bola. Ya tidak nih? Ya, cara menghentikan bola ya. Jadi yang C, cara menghentikan atau menerima bola sama aja. Jadi menghentikan bola itu menggunakan, yang digambar ini menggunakan bagian bawah kaki. Nah, ini harus hati-hati sekali. Kalau bola datangnya itu cepat, misalnya dioper sama temannya cepat, jangan sekali-kali teman-teman tidak fokus dalam menerima bola. Yang ada ntar bolanya lari begitu aja lewat kolong kaki kita ini nih. Ya karena kitanya nggak fokus ya, atau bolanya terlalu cepat. Jadi harus diperhatikan datangnya bola. Terus kita kaki itu harus siap-siap saat bola akan datang atau sampai kepada kita. Angkat kaki kita jangan terlalu tinggi, disesuaikan dengan ukuran bolanya. Lalu injak sedikit bola, bukan diinjak sih ya, jadi kayak sentuh sedikit bola sampai bola berhenti. Jadi jangan diinjak gitu, jangan. Yang ada nanti teman-teman tersandung atau terpeleset oleh bola. Dan ini akibatnya akan fatal Kak ya. Karena dulu kakaknya pernah nih pas praktek sama Pak Arya sepak bola main di lapangan rumput di sana ya, di seberang sekolah. Dia menghentikan bolanya mungkin terlalu keras atau tidak fokus, salah, hingga bola terinjak, akhirnya terkilir kakinya, bengkak Kak. Akhirnya pulang dari sekolah di saat jam pelajaran belum selesai karena cedera itu ya. Pak Arya waktu itu nggak lihat dia sedang bermain bola sama temennya. Ya tahu sendirilah ya, kalau sudah olahraga tuh Pak Arya bawa ke lapangan, teman-teman, oke, azan dulu, kita hentikan sejenak ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi menerima bola itu menggunakan kaki bagian bawah ya, jangan diinjak, jangan salah. Jadi ini hanya menyentuh bolanya sampai bola berhenti dengan baik. Lalu berikutnya kedua, yang tadi pertama kan sudah aktivitas gerak non lokomotor, keduanya pasti yang disebutnya gerakan lokomotor menendang dan menghentikan bola. Kita sudah sama-sama tahu, gerakan lokomotor itu gerakan yang berpindah tempat. Jadi gerakan lokomotor menendang bola itu pastinya sambil berlari. Bisa menggunakan lari-lari kecil atau berjalan atau berlari cepat ya. Kita tahu ya, melihat pemain sepak bola kalau dalam suatu pertandingan bola itu dia cepat larinya, udah cepat larinya, nendangnya kenceng pula ya. Nah, itulah pemain sepak bola profesional. Dia latihannya pun intens atau sering. Jadi serius banget latihannya. Karena ini agak sulit, harus dilatih. Karena susah ya. Karena kalau tidak terbiasa berlari sambil menendang bola, yang ada ini tidak akan baik dalam permainan bolanya. Nah, untuk itu gerakan lokomotor sambil menendang bola itu ya, dalam permainan sepak bola diperlukan keterampilan. Sebelumnya makanya teman-teman itu diajarkan menendang bola dengan gerakan non lokomotor atau tidak bergerak dulu. Nah, setelah sudah mahir menendang bola tanpa bergerak, baru dilanjutkan ke tingkatan berikutnya yang lebih sukar atau lebih sulit, yaitu menendang bola sambil berlari seperti pada gambar blur ya, gambar Pak Arya karena diperbesar. Jadi teman-teman bisa lihat di bukunya di halaman 3, ini ada anak sedang bermain sepak bola, mengoper ya, mengoper pasti menendang bola sambil berlari. Nah, ini gerakan lokomotor plus menendang bola ya. Jadi dengan kita berlari menggiring bola itu ya, atau kita menerima operan dari teman, operan bola, jadi kita tidak perlu menggiring dong. Jadi kita tinggal berlari mengejar bola yang sudah dioper temennya, kita lari. Nah, itu gerakan lokomotornya. Lalu kita samperin ya, istilahnya kita samperin bolanya dengan berlari, lalu kita tendang balik atau kita oper ke teman yang tadi mengoper kita. Nah, itu gerakan lokomotor menendang bola. Atau boleh kita menggiring bola dulu, lalu kita tendang bolanya. Nah, itu juga gerakan lokomotor menendang bola ya. Menendang bolanya boleh menggunakan bagian dalam atau punggung atau bagian luar kaki, silakan sebisanya atau sesampainya atau
di mana teman-teman sudah belajar menendang bola, sudah sampai mana gitu bahasanya ya. Sudah sampai mana pembelajaran teman-teman dalam menendang bola yang sudah diajarkan. Misal Pak Arya nanti akan mengajarkan menendang bola menggunakan bagian dalam kaki. Nah, gerakan non lokomotor dan lokomotor menendang bolanya gunakan dahulu bagian dalam kaki. Pak, saya udah bisa kok semua bagian kaki untuk menendang bola. Silahkan ya. Cuman memang harus sempurna. Karena menendang bola pun nggak asal. Ada tujuannya, yaitu gawang. Kalau kita mau menyerang lawan, kita harus mengoper bola ke teman kita supaya bola itu bisa melewati hadangan dari tim lawan atau musuh. Seperti itu ya. Jadi penting sekali dalam permainan bola itu gerakan yang paling utama atau gerakan dasarnya adalah menendang bola. Nah, tadi gerakan lokomotor menendang bola. Yang kedua, gerakan lokomotor menghentikan bola. Ya. Sama seperti gerakan non lokomotor tadi menghentikan bola, lokomotor pun bisa untuk menghentikan bola. Caranya, kita saat berlari, bermain bola ini harus berpasangan ya, harus berdua, nggak bisa sendiri ya, seperti di gambarnya. Jadi kita saat berlari terus dioper bola sama teman, kita kan juga ikut berlari ya, namanya juga menghindari musuh, menghindari tim lawan, menghadang kita saat kita memegang bola. Memegang bukan berarti menggunakan tangan, tapi saat kita menguasai bola menggunakan kaki, kita kan harus berlari ya. Jadi teman kita mengoper bola ke kita menghentikan bola dengan menggunakan kaki juga. Nah, paling gampang ya menghentikan bola saat berlari itu menggunakan bagian dalam kaki, bukan bagian bawah kaki yang seperti diinjak seperti gambar sebelumnya. Itu agak sulit dan agak beresiko kalau operan bola itu kencang atau deras. Lebih baik menggunakan kaki bagian dalam. Lalu bagaimana kalau bolanya itu datangnya lambung, Pak? Lambung itu dari atas. Nah, seperti di gambar di bukunya, ini dapat menghentikan bola kita menggunakan bagian apa nih? Paha atau kaki nih? Kita lihat dulu ya. Kita perkecil. Menghentikan bola lambung atau bola atas dengan kaki bagian dalam. Oh, kaki ya. Jadi kalau bola datangnya lambung itu kita bisa hentikan menggunakan kaki bagian dalam. Bisa juga menggunakan kepala ya dengan disundul. Bisa juga menggunakan dada atau paha atau kaki. Yang penting jangan tangan ya. Kalau tangan sebutannya apa? Betul, handsball atau pelanggaran bola mengenai tangan ya. Nah, untuk menghentikan bola lambung itu kita perlu keterampilan yang lebih lagi ya Kak ya. Karena gerakan lokomotor menghentikan bola lambung itu kita sedang berlari menerima bola lambung, kita menghentikannya harus menggunakan kaki. Nah, jadi kaki kita harus diangkat nih seperti di gambar, ya. Jangan sampai bola itu jatuh dulu, baru kita hentikan. Kenapa kita harus mengangkat kaki seperti ini? Supaya bola kita kuasai dengan sempurna dari hadangan tim lawan. Jadi kalau kita menghentikan bolanya sudah turun, siapa tahu tim lawan lebih cepat, dia bisa menghentikan bola saat masih di udara, kita kalah cepat. Gitu loh. Dalam menghentikan bola itu menerima operan bola lambung. Jadi kita saat menerima operan bola lambung usahakan menggunakan bagian tubuh yang atas juga. Jadi lambung dengan atas, bola atas dengan bagian atas juga kita menghentikannya. Kalau nggak bisa, kita bisa menggunakan kaki, tapi kaki kita agak ditinggikan atau diangkat seperti di gambar ini. Nah, ini harus punya kontrol atau punya sebutannya ya, penguasaan bola dengan baik ya. Biasanya kalau bolanya deras atau datangnya keras atau kencang bolanya, kita menahan bola seperti ini, bolanya mantul kembali. Kalau kita tidak cepat-cepat, yang ada langsung direbut lawan. Nah, itu yang rugi ya. Kita langsung diserang balik sama musuh, yang ada kita bisa kalah. Oke, ini dua materi pertama kita dalam pembelajaran PJOK kelas 4 mengenai aktivitas pembelajaran bola besar sepak bola. Yang pertama gerak non lokomotor menendang dan menghentikan bola. Yang kedua gerakan lokomotor menendang dan menghentikan bola. Oke, jadi cukup sampai di sini dulu untuk materi kelas 4 episode kedua pelajaran pertama bagian pertama tentang sepak bola. Oke. Alright, jadi sampai di sini dulu ya kakak-kakak semua kelas 4 untuk materi pelajaran pertama mengenai aktivitas pembelajaran permainan bola besar. Yang pertama gerakan lokomotor menendang dan menghentikan bola. Yang kedua gerakan
Yang pertama gerakan non lokomotor menendang dan menghentikan bola. Yang kedua gerakan lokomotor menendang dan menghentikan bola dalam permainan bola besar sepak bola. Kok Pak sedikit banget sih yang kita bahas, cuma 2 halaman. Sedikit tapi banyak aktivitas yang harus kita lakukan Kak ya. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran yang bisa Pak Arya sampaikan. Kita jangan terlalu terburu-buru karena kalau buru-buru nanti tidak maksimal untuk mendapatkan apa sih ilmu dari permainan bola besar ini dalam menendang dan menghentikan bola ya, teknis-teknisnya. Karena kalau permainan itu sudah ke arah teknis atau cara-cara kita bermain sepak bola, menendang, menghentikan, mengoper dan segala macamnya ya. Belum lagi nanti kalau sudah dalam bentuk permainannya, 2 tim jadi satu diadu bermain bola gitu ya. Itu harus gerakan atau permainan dasarnya dulu yang harus kita kuasai dalam sepak bola ini. Untuk selanjutnya next time Pak Arya akan contohkan insya Allah, dan kita akan teruskan materi tentang permainan bola besar sepak bola ini, dan dilanjut mungkin ke permainan bola besar yang lainnya, entah itu voli atau bola basket ya. Deal? Jadi sabar, jangan terburu-buru dalam mengejar materi. Untuk tugasnya kakak-kakak kelas 4 lagi-lagi belum ada tugas ya, karena Pak Arya belum mencontohkan teknis dalam permainan bola besar. Jadi belum ada tugas, belum ada yang harus dikerjakan untuk kakak-kakak kelas 4 Basro dan 4 Kufa dalam pertemuan kedua ini. Tidak apa-apa ya, nanti sekalinya ada tugas mungkin banyak ya. Jadi teman-teman masih bisa bernapas lega khususnya untuk pelajaran PJOK ini aja ya. Jadi karena tugas PJOK ini saja yang belum Pak Arya mungkin PJOK saja yang belum ngasih tugas ya, mungkin pembelajaran lain sudah ada. Tapi bukan berarti Pak Arya tidak mau cepat untuk mengejar materi, karena Pak Arya akan ke lebih penyampaian materi baik secara ceramah itu secara detail supaya teman-teman paham betul untuk pembelajaran yang dipelajari oleh kakak-kakak semua kelas 4. Oke, begitu ya Kak ya. Jadi Pak Arya tutup sampai di sini. Terima kasih untuk kakak-kakak semua kelas 4 yang sudah menyimak video pembelajaran dari Pak Arya tentang pelajaran aktivitas permainan bola besar sepak bola. Boleh dibaca lagi bukunya di rumah kalau dari Pak Arya kurang paham. Boleh dipraktikkan sedikit-sedikit kalau di rumahnya punya bola. Kalau yang nggak punya, jangan botol ditendang, jangan nemu barang berserakan di rumah ditendang, jangan ya. Itu perbuatan tidak terpuji. Kalau misalnya ada sampah atau barang tergeletak di lantai, diambil, disimpan di tempatnya. Oke, sampai di sini. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih juga untuk ayah bundanya yang sudah menemani dengan hebat anandanya belajar dari rumah. Jangan bosan-bosan untuk belajar dari rumah sambil kita menunggu keadaan membaik dan yakin kita bisa ke sekolah dengan baik, dengan aman ya, terhindar dari virus ini. Jadi kita bisa sekolah tatap muka lagi. Sampai di sini pada tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.